Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia merupakan negara dengan kekayaan dan kebudayaan yang beragam. Salah satu keragaman yang ada di negara ini adalah keberagaman agama. Atas keberagaman agama ini, terdapat isu yang muncul ketika dilakukannya pemilihan pemimpin yang berbeda agama dengan mayoritas penduduk. Maka dari itu, kami dari kelompok 2 agama Islam K11 ingin mencari tahu bagaimana pandangan masyarakat terhadap kasus tersebut. Kami akan melakukan wawancara di area TSF. Kalau keyakinan itu kan subjektif ya menurut aku ya. Jadi kalau misalnya si pemimpin itu memang dia punya bakat dan kompeten di bidangnya sih, meskipun beda keyakinan ya menurut aku nggak apa-apa kayak gitu. Kalau secara personal aku bakal lebih pilih yang udah berkompetensi daripada yang mungkin seagama dengan saya tapi kompetensinya kurang dalam memimpin wilayahnya gitu. Kalau aku sih lebih prefer yang lebih udah berpengalaman juga misal. Kalau dibilang pemimpin, karena kita sebenarnya ya mungkin ada orientasi berbeda mungkin ketika misalkan dalam beberapa agama ada yang memang mengarahkan untuk tetap kepada tujuan pertama misalkan ya sesama agama. Tapi kalau misalkan masalah kompetensi itu kan sebenarnya bisa ditingkatkan juga ya. Jadi memang kalau misalkan saya pribadi nih ya tetap yang seagama dulu sebenarnya gitu. Satu jalur, satu agama. Kalau misalnya yang pertama, kalau tadi mengarah ke jawaban saya yang pertama pasti yang nomor 2 ya. Kemudian kompetensi, baru mungkin kita cek rekam jejaknya. Oke. Kalau dari yang nomor 1 yang punya rekam jejak yang udah terbukti, yang kedua yang berkompetensi, yang ketiga baru yang seagama. Kalau kataku ya. Oke, kalau tadi pertanyaan pertama kan pilihan pribadi. Tapi kalau misalkan pertanyaan yang ketiga ini, ketika memang udah jadi pemimpin, kalau itu beda lagi. Betul. Penyikapan kita sebagai penyikapan kita sebagai masyarakat ya tetap istilahnya ya kita tetap menghormati pemimpin tersebut gitu. Kemudian memang ketika memang sudah jadi pemimpin ya memang kita harus juga belajar gitu dengan kasus yang mungkin sudah ada. Mungkin kan memang namanya pemimpin jadi pusat perhatian gitu ya. Dan jadi setiap gerak-geriknya juga jadi perhatian masyarakat. Ya memang harus lebih ditata lagi terkait dengan mungkin perkataan, sikap ataupun mungkin juga kebijakan-kebijakan yang memang kalau misalkan yang bahasanya rawan di masyarakat ya memang harus lebih hati-hatilah. Ini terhadap semua pemimpin ya, nggak cuman di satu atau dua agama aja sih. Dari yang pengalaman itu sih mungkin karena mayoritas penduduk di Jakartanya sih yang bikin kayak gitu ya. Iya. Kalau kataku sih ya balik lagi ke tadi yang Mengacu ke nomor pertama tadi. iya yang kompetensi. kompetensi. Gini ya, kita tuh kan sama-sama saling membutuhkan ya. Ibaratnya simbiosis mutualisme ya. Saya butuh kerja, saya butuh duit juga ke dia juga butuh tenaga saya untuk masuk di pekerjaannya. Kalau misalnya kita memang sewaktu-waktu butuh butuh space untuk beribadah, memang itu genting. Contoh deh sholat 5 waktu misalnya. Atasan juga kan sebenarnya pasti ngasih waktu gitu. Yang penting kita ngomong aja tuh, kita juga kan memang kerja di negara yang demokrasi. Kita juga diberi hak untuk berbicara. Kita juga bekerja di perusahaan yang memang dia juga memfasilitasi kita gitu. Dengan BPJS Ketenagakerjaan dan sebagainya. Ya kalau memang misalnya di perusahaan itu tidak mengikuti aturan yang dikasih pemerintah, ya kita juga kan berhak untuk berbicara. Kita tinggal ngobrol aja sih sebenarnya. Nah, teman-teman, berdasarkan hasil wawancara tadi, mereka lebih memprioritaskan pemimpin yang berkompetensi. Karena saat ini mereka membutuhkan pemimpin yang dapat menaikkan kesejahteraan Indonesia, sehingga agama tidak menjadi persoalan. Selanjutnya, kita akan mendengarkan hasil kajian dari kelompok kami. 3 dari 5 orang yang diwawancarai menyatakan bahwa mereka lebih mendukung pemimpin yang beda agama tetapi kompeten dibandingkan pemimpin yang seagama. Pernyataan ini didukung juga
dengan jawaban pertanyaan kedua mengenai prioritas alasan pilihan. Mereka mementingkan rekam jejak atau kompetensi dibandingkan agama. Pemilihan pemimpin berdasarkan kompetensi memastikan bahwa pemimpin yang dipilih lebih fokus kepada kemampuan dan kinerja mereka, lebih objektif, lebih accountable, dan lebih inklusif. Utamanya dikarenakan pemimpin kompeten cenderung membuat kebijakan-kebijakan yang tidak begitu terpengaruhi oleh pertimbangan simbolis dan mereka terlepaskan dari identitas agama yang sering dan dapat disalahgunakan. Di satu sisi, banyak ulama menegaskan bahwa idealnya seorang pemimpin di kalangan muslim adalah mereka yang memeluk Islam. Landasan tersebut datang dari pemahaman bahwa iman akan menjadi perekat moral dan spiritual dalam pengambilan kebijakan. Sebagaimana yang ditegaskan pada surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran, Rasul dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya." Dari sudut pandang tersebut, memilih pemimpin non-muslim di wilayah mayoritas muslim bisa dianggap beresiko menimbulkan kehati-hatian dalam menjalankan kebijakan yang benar-benar berpihak pada prinsip Islam. Namun, bahasan ini tidak akan ada ujungnya. Oleh karena itu, sebagai alternatif, umat Islam dapat memfokuskan energi pada dua hal. Yang pertama adalah membina calon pemimpin agar memiliki karakter kepemimpinan Islami melalui pendidikan nilai kejujuran, kecerdasan, komunikasi, dan keadilan. Dengan demikian, syarat sejalan dengan nilai Islam bukan semata-mata identitas agama, melainkan juga rekam jejak moral dan kompetensi kepemimpinan yang telah teruji. Dan yang kedua adalah sebagai warga negara yang baik, kita memiliki tanggung jawab pengawasan, di mana jika suatu pemimpin kurang optimal, maka terdapat mekanisme demokrasi dan budaya partisipasi yang memungkinkan masyarakat untuk mengkritik secara konstruktif, baik melalui lembaga perwakilan, media dan masyarakat sipil, serta dalam pemilihan berikutnya dapat digunakan hak pilih untuk mengganti atau meneguhkan kepemimpinan. Tadi adalah hasil dari kajian kami terkait tema ini. Untuk memperkuat kajian kami sertakan pembahasan terkait surat Ali Imran yang berhubungan dengan tema kami. Surah Ali Imran ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yattahidil mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dhalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhaddirukumullahu nafsah wa ilallahil masir. Yang artinya, janganlah orang-orang mukmin menjadikan orang kafir sebagai para wali dengan mengesampingkan orang-orang mukmin. Siapa yang melakukan itu, hal itu sama sekali bukan dari ajaran Allah, kecuali untuk menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Allah memperingatkan kamu tentang dirinya, itu siksanya hanya kepada Allah tempat kembali. Nah, tadi merupakan video dari pembahasan kelompok kami mengenai kepemimpinan dan politik. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.